Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh dengan sukacita, karena baru saja kemarin kita bersekutu, berjumpa dengan Tuhan, dan kita juga boleh saling menunjukkan kasih kita dalam persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, satu ketika ada seorang putri dari mantan direktur perusahaan yang terkenal di Amerika Serikat. Ketika itu ayahnya meninggal, dia berkata di depan ayahnya, "Ayah, aku sangat bersedih sekali. Aku sangat kecewa sekali kepadamu. Aku berharap bahwa engkau meninggalkan harta yang banyak kepadaku, meninggalkan materi yang banyak kepadaku, sehingga aku tidak perlu harus berlelah dan tidak perlu harus bersusah payah untuk mencari nafkah di dalam hidupku." Tetapi ternyata harapan itu adalah harapan yang sia-sia yang aku terima daripadamu. Dan aku berpikir bahwa engkau tidak punya arti apa-apa dalam hidupku. Engkau tidak memberikan hal yang berguna, bermanfaat, dan membanggakan bagiku. Aku tidak pernah bangga menjadi anak. Sampai satu ketika dia mengikuti tes untuk masuk di tempat ayahnya itu pernah menjadi direktur. Ketika itu dia melamar dan sampai pada wawancara, itulah hasil yang terakhir yang harus dia lewati. Kemudian direktur utama dari perusahaan itu berkata kepada putri mantan direktur yang sangat direktur itu hormati dan banggakan. Dia sangat bangga dan senang sekali pernah mengenal ayah daripada putri yang sedang melamar itu kepadanya. Dia katakan, "Ayahmu adalah orang yang benar. Ayahmu adalah orang yang baik. Dia memiliki integritas yang tinggi. Dia memiliki kasih dan kejujuran di dalam hidupnya. Dan dia selalu saja mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu saja berdoa kepada Tuhan. Dan tidak pernah satu hari pun saya mengetahui dia bahwa dia tidak atau lalai untuk membaca firman Tuhan. Dia adalah orang yang memiliki integritas. Setauku dia adalah orang yang benar. Dan aku sangat-sangat menghormati dia sebagai manusia dan sebagai direktur di perusahaan ini. Aku bangga memiliki dan pernah bersama dengan dia, hidup bersama dengan dia, dan pernah mengenal dia." Kemudian dia berkata, "Dan aku yakin bahwa nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan
yang dia selalu renungkan itu juga ditanamkan kepadamu, putrinya. Aku yakin engkau juga memiliki integritas dan kebenaran di dalam hidupmu yang diwariskan oleh ayahmu, sehingga aku menerima engkau menjadi pegawai di perusahaan besar ini. Dia diterima, putrinya itu diterima, sekalipun direktur-direktur yang lain berupaya untuk menggagalkan. Tetapi direktur utama yang sangat menghormati orang tuanya yang pernah menjadi direktur utama di perusahaan itu, dia menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, alangkah hancurnya perasaan putri dari mantan direktur perusahaan itu. Dia sangat-sangat terpukul sekali. Lantas dia pergi ke makam ayahnya. Dia berkata, "Ayah, aku mohon maaf, aku mohon ampun. Aku pernah menghina engkau. Aku telah menghujat engkau di depan orang banyak. Aku malu menjadi putrimu. Itu yang pernah aku katakan di depan orang banyak. Maafkan aku, ayah. Ternyata memang benar engkau tidak mewariskan apa-apa kepadaku, tetapi engkau mewariskan hal yang paling tinggi, yaitu nilai kebenaran dari Alkitab itu sendiri." Kemudian dia bekerja, dan setelah berapa lama lagi dia datang kembali kepada ayahnya setelah dia diterima menjadi direktur, menggantikan direktur utama perusahaan itu. Dia katakan, "Ayah, inilah warisan yang sangat berharga yang ternyata engkau wariskan kepadaku. Nilai kebenaran hidup itu sendiri. Engkau tidak mewariskan apa-apa, tapi engkau telah memberikan yang sangat berharga. Dan sekarang aku menikmati warisan yang telah engkau tinggalkan kepadaku. Hari ini aku memiliki jabatan direktur sama seperti engkau, hanya karena engkau adalah orang yang benar. Aku memiliki harta yang banyak, gaji yang besar, dan terus memiliki fasilitas segalanya yang aku peroleh daripada perusahaan ini." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, itulah pentingnya warisan kebenaran yang diwariskan oleh orang tua kita. Kadang-kadang banyak orang berupaya untuk mewariskan banyak hal kepada anak-anaknya, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah mewariskan kebenaran. Dan itu yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Pernyataan daripada hambanya, pemazmur, yaitu Raja Daud. Dia katakan, "Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan." Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara-saudara, banyak orang yang benar sekalipun dia ditinggalkan oleh orang-orang atau sahabat-sahabatnya, bahkan dibenci, dihina, bahkan dihujat oleh banyak orang. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang benar, orang yang setia, orang yang taat kepada firman Tuhan dan menghormati Tuhan dalam hidupnya. Dan dia katakan juga, saudara-saudara, bahwa tidak pernah aku lihat atau anak cucunya meminta-minta roti. Anak orang yang benar, yang terus berpegang kepada firman Tuhan, tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Tidak akan pernah menjadi orang yang terlantar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, inilah pengalaman daripada pemazmur. Itu yang dia katakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua." Apa artinya? Sepanjang umur hidupnya ini menjadi kesaksian. Dia rasakan baik dari dirinya sendiri dan dia melihat dari banyak orang yang benar. Ketika orang melakukan yang benar, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang benar itu. Anak-anaknya juga, anak cucunya juga
Tuhan akan berkati. Oleh karena itu teruslah tinggal dalam kebenaran Tuhan. Teruslah mencintai kebenaran dan tinggallah dalam firman Tuhan yang menjadi nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami terus Engkau ingatkan agar kami tinggal dalam kebenaran. Sebab tidak akan pernah Engkau tinggalkan orang-orang yang taat dan setia kepada kebenaran melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah melakukan yang benar. Jangan pernah surut untuk melakukan yang benar. Sekalipun orang menghujat, menghina kita, siapapun itu, termasuk yang memimpin kita, menjadi pimpinan kita, menghina kita, teruslah mendengarkan, melakukan apa yang benar supaya Tuhan berkenan kepada kita. Sampai ketemu besok. Terus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.